Selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan membawakan tema pemimpin yang berintegritas, dihadirkan oleh kelompok 6 Pasca Sarjana Setiami Ilmu Administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyaksikan. Sebuah hadis yang menulis, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. HR Al-Bukhari dan Muslim. Dalam pertanyaan tersebut diyakini bahwa sudah menjadi ketetapannya bahwa kita adalah seorang pemimpin. Hal ini tidak mempedulikan apa jabatannya sekarang, berapa jumlah bawahannya, strata pendidikannya, dari mana sukunya berasal, dan berapa penghasilannya per bulan. Kita murni terlahir sebagai pemimpin di dunia ini, entah di lingkup organisasi, baik besar maupun kecil, bahkan lingkup kecil keluarga tersayang atau dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu diri kita sendiri. Sebagai manusia, kita dituntut tampil dengan baik sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang bisa mengayomi, pemimpin yang bisa melindungi, dan menjadi teladan bagi pengikut orang yang dipimpinnya. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik struktural maupun fungsinya. Organisasi terdapat banyak pengertian mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Ada 3 teori yang menjelaskan munculnya pemimpin, yaitu menurut Kartono. Pertama, teori genetis yang menyatakan pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahir. Pemimpin ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Yang khusus, secara filsafat, teori tersebut menganut pandangan deterministis. Kedua, teori sosial merupakan lawan dari genetis, menyatakan pemimpin harus disiapkan, dididik, dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui penyiapan, pendidikan, dan didorong oleh kemauan sendiri. 3. Teori ekologis dan sintetis muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut, menyatakan seorang sukses menjadi pemimpin bila sejak lahir telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini dikembangkan melalui pengalaman, pendidikan, sesuai dengan tuntutan lingkungan ekologisnya. Kelebihan pemimpin. Seorang pemimpin harus dan mampu memiliki kelebihan agar bisa menjadi rujukan, panutan. Stotlill dalam Lee menyatakan bahwa pemimpin itu harus memiliki kelebihan. 1. Kapasitas yang meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal facility, keaslian, kemampuan menilai. 2. Prestasi, achievement, sarjana, ilmu pengetahuan peroleh dalam olahraga, atletik, dan sebagainya. Memiliki tanggung jawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan memiliki hasrat untuk unggul. Yang keempat, partisipasi. Aktif, memiliki sosial tinggi, bergaul, kooperatif, suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, dan memiliki rasa humor. 5. Status. Setiap pemimpin memiliki kedudukan sosial yang cukup tinggi, populer, dan tenar. Dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yaitu sidik atau jujur, tablik, penyampai,
kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi, amanah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, fatonah, cerdas dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan implementasinya. Selanjutnya, menurut Ishak Arif dan Tanjung, bahwa dalam mencapai tujuan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, yaitu untuk menguasai atau mempengaruhi serta memotivasi orang lain, maka dalam penerapan manajemen sumber daya manusia lazimnya menggunakan 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama democratic leadership, atau suatu gaya kepemimpinan yang menitik beratkan kepada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan. Yang kedua yaitu diktatorial atau autocratic leadership, yaitu suatu gaya leadership yang menitik beratkan kepada kesanggupan untuk memaksakan keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk kepentingan pribadinya dan atau golongannya dengan kesediaan untuk menerima segala resiko apapun. Kemudian paternalistic leadership, yakni bentuk antara gaya pertama atau demokratik dan kedua yaitu diktatorial, yang pada dasarnya kehendak pemimpin juga harus berlaku, namun dengan jalan atau melalui unsur-unsur demokratis. Sistem dapat diibaratkan diktator yang berselimutkan demokratis. Kemudian, free reign leadership, yakni salah satu gaya kepemimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya seluruh kebijakan pengoperasian manajemen sumber daya manusia kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada ketentuan-ketentuan pokok yang diterapkan oleh atasan mereka. Selanjutnya tentang tipe kepemimpinan yang dikemukakan oleh W.J. Redin dalam What Kind of Manager yang disunting oleh Wajo Sumijo, yaitu yang pertama berorientasikan tugas atau task orientation, yang kedua berorientasikan hubungan kerja atau relationship orientation, kemudian yang ketiga berorientasikan hasil yang efektif atau effective orientation. Berdasarkan ketiga orientasi tipe pemimpin tersebut, maka dapat kita klasifikasikan lagi menjadi 8 tipe kepemimpinan, yaitu tipe deserter atau pembelot, sifatnya bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa pengabdian, tanpa loyalitas dan kekuatan, dan sukar diramalkan. Kemudian yang kedua tipe birokrat, yang sifatnya correct, kaku, patuh pada peraturan dan norma-norma, dan biasanya ia adalah manusia organisasi yang tepat, cermat, berdisiplin, dan keras. Kemudian yang ketiga adalah tipe misionaris atau missionary, sifatnya terbuka, penolong, lembut hati, dan ramah. Kemudian yang keempat tipe developer atau pembangun, yang sifatnya kreatif, dinamis, inovatif, memberikan atau melimpahkan wewenang dengan baik, menaruh kepercayaan kepada bawahan. Selanjutnya tipe autokrat, yang sifatnya keras, diktatoris, mau menang sendiri, keras kepala, sombong, bandel. Kemudian yang keenam benevolent autokrat atau autokrat yang bijak, sifatnya lancar, tertib, ahli dalam mengorganisir, besar rasa keterlibatan diri. Yang ketujuh tipe compromiser atau kompromis, sifatnya pelintat-pelintut, selalu mengikuti angin tanpa pendirian, tidak mempunyai keputusan, berpandangan pendek dan sempit. Kemudian yang terakhir tipe eksekutif, sifatnya bermutu tinggi, dapat memberikan motivasi yang baik, berpandangan jauh, dan tekun. Sebuah hadis menyatakan bahwa sebaik-baik pemimpin di antara kalian ialah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakannya dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruknya pemimpin di antara kalian ialah pemimpin yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknatnya dan mereka pun melaknat kalian. HR Muslim dari Auf bin Malik. Dalam era reformasi pembangunan bangsa saat ini, disadari bahwa ketersediaan sumber daya alam dari suatu negara belum tentu menjamin bahwa negara itu akan menjadi kaya atau miskin. Jepang misalnya mempunyai area yang sangat terbatas di mana daratannya 80% berupa pegunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan. Tetapi saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor 2 di dunia. Di belahan dunia yang lain, Swiss tidak mempunyai perkebunan coklat, tetapi menjadi negara pembuat coklat terbaik di dunia.
Negara Swiss sangat kecil, hanya 11% daratannya yang bisa ditanami. Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik. Nestle adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia yang berasal dari Swiss. Bank-bank di Swiss juga saat ini menjadi bank yang dapat memberikan jaminan keamanan bagi penanam modal di dunia. Maka kita mungkin sependapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kecerdasan warga negara-negara tersebut. Para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya bisa jadi menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara-negara maju dan menjadi kaya di Eropa. Suku, agama, ras, atau warna kulit juga bukan merupakan faktor penting. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada sikap atau perilaku masyarakatnya yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Dapat kita sepakati bahwa negara maju karena mayoritas penduduknya sehari-harinya mengikuti dan mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan, di mana salah satu dari prinsip dasar itu adalah integritas diri, tidak terkecuali para pemimpin. Integritas sendiri berasal dari bahasa Latin, artinya integrate, integer, incorruptibility, firm adherence to a code of especially moral artistic values, di mana sikap yang teguh mempertahankan prinsip tidak mau korupsi dan merupakan dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai bentuk nilai-nilai moral. Integritas bukannya sekedar bicara, pemanis retorika, tetapi juga sebuah tindakan. Bila kita menelusuri karakter yang dibutuhkan pemimpin saat ini dan selamanya, mulai dari integritas, kredibilitas, dan segudang karakter mulia yang lainnya pasti akan bermuara pada sosok pribadi manusia yang sejak lahirnya telah menjadi pilihan Tuhan untuk menjadi pemimpin yang berguna, bermartabat, dan memiliki integritas yang baik. Pengertian integritas nasional adalah suatu wujud keutuhan akan prinsip moral dan etika bangsa. Stephen R. Covey menyebutkan, integritas is doing what we say we'll do. Seorang pemimpin harus dapat bertindak secara konsisten antara kata dan perbuatan. Integritas menjadi karakter kunci bagi seorang pemimpin, dan seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan atau trust. Stephen juga membedakan antara kejujuran dan integritas. Kejujuran berarti menyampaikan kebenaran, ucapannya sesuai dengan kenyataan, sedangkan integritas membuktikan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Orang yang memiliki integritas dan kejujuran adalah orang yang merdeka. Mereka menunjukkan keautentikannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi. Demikian presentasi dari kelompok 6. Semoga apa yang sudah kami berikan, apa yang sudah kami presentasikan memberikan manfaat bagi kehidupan kita semua berbangsa, bernegara. Terima kasih.